Shalom semuanya. Ya, tema kita pagi hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan. Nah, buka kitabnya saudara di kitab Matius 5. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini. Kita mau lihat Tuhan bicara apa pagi hari ini ya. Matius 5 ayat yang ke-13. Judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Ayo baca sama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang yang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Wow. Mari saudara, kita tidak melulu pengennya mujizat. Perhatikan cara kita hidup. Karakter kita, perilaku kita penting sekali. Nah, perilaku kita penting buat diri kita, bahkan buat orang lain. Nah, pagi hari ini Tuhan yang ngajarin kita tentang apa? Garam dan terang dunia. Nah, Tuhan juga memperhatikan perilaku kita loh saudara, jangan salah. Ya, Tuhan tidak sembarangan menciptakan kita. Di kitab Kejadian bahwa dikatakan bahwa Anda dan saya, kita semua diciptakan Tuhan serupa dengan gambar Allah. Jadi di awal kita itu cetakan aslinya adalah serupa dengan gambar Allah. Muka kita, karakter kita, cara kita hidup serupa dengan gambar Allah. Tapi oleh karena kita hidup banyak melakukan kesalahan, banyak dosa yang dilakukan, banyak sekali yang merubah hidup kita. Ya, sekarang itu banyak kan orang merubah mukanya biar cepet cantik gitu ya, biar kulitnya lebih bagus gitu. Banyak orang mengubah alat kelaminnya, yang laki pengen jadi perempuan gitu ya. Lalu kemudian apa? Hal-hal yang lainnya banyak sekali orang merubah. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Jangan merubah apapun. Tuhan justru memperhatikan karakter kita. Cara kita hidup itu jauh lebih penting. Makanya pagi hari ini dikatakan jangan menjadi batu sandungan. Garam dan terang dunia itu bicara tentang apa? Lihat. Kamu adalah garam dunia. Garam itu apa toh? Garam itu kan yang bikin makanan jadi enak. Coba makanan gak ada garam, enak enggak saudara? Enggak enak kan? Semua makanan akan menjadi enak kalau ada garam takarannya pas. Itu akan membuat kenikmatan dalam makanan kita. Kita lihat. Apa toh garam dunia itu? Bagaimana cara kita hidup? Apakah kita itu bikin enak orang toh? Apakah cara kita hidup ini bikin enak buat diri kita sendiri? Dengan kata lain, kalau zaman sekarang, apakah kita menjadi toksik buat orang lain? Atau bahkan kita cara hidup itu jadi toksik buat diri kita sendiri? Apa tuh toksik itu? Racun. Terkadang kita tuh nggak sadar, termasuk saya. Makanya perlu sekali melakukan detoksifikasi tiap minggu. Apakah perilaku kita, kehidupan kita itu sudah waras, sudah sesuai dengan Tuhan atau enggak? Jangan-jangan perkataan kita selama ini tuh sungguh-sungguh jadi toksik buat orang lain, bahkan termasuk toksik buat diri kita sendiri. Contoh. Ini kan bicara tentang apa? Kamu adalah garam dunia.
Tadi ilustrasi sederhananya adalah garam itu yang bikin enak makanan. Bahasa sehari-hari gampang sekali. Apakah cara kita hidup itu bikin enak orang lain atau bikin enak diri kita sendiri? Perkataan-perkataan kita itu apakah menyenangkan orang lain? Apakah perkataan kita itu menyenangkan diri kita? Coba kita koreksi pagi hari ini. Cara kita hidup, termasuk saya. Karena tanpa kita sadari, termasuk saya juga. Saya pun juga suka mengoreksi diri. Apakah perilaku saya, perkataan saya itu membawa dampak buat orang lain, juga buat diri sendiri? Seringkali kita itu hanya memikirkan mujizat, persoalan pribadi, dan lain sebagainya. Tahukah saudara bahwa seringkali kita itu stres, frustrasi, sadar nggak saudara? Kita nggak jadi garam buat diri kita sendiri. Perkataan kita itu negatif terus-menerus. Kita nggak menjadi garam buat diri sendiri. Kita terlalu overthinking, kita terlalu ketakutan. Kita terlalu minder, terlalu rendah diri. Untuk menjadi garam buat diri sendiri saja nggak bisa. Apalagi ini standar yang Tuhan berikan adalah garam dunia. Garam dunia loh, standarnya dunia internasional. Nah, coba perhatikan bagaimana cara kita hidup di rumah. Perkataan kita seperti apa kalau di rumah? Apakah kita tipe orang yang suka teriak-teriak, suka gebrak meja, suka ngomong kasar? Coba perhatikan cara kita hidup. Tuhan pun memperhatikan cara kita hidup. Perilaku kita, perkataan kita itu loh. Yang di dalam rumah kita seperti apa? Standarnya adalah garam dunia. Sementara kita menjadi garam buat keluarga saja, kita nggak mampu. Coba saudara, ini penting loh. Untuk kita bisa mengoreksi diri. Kalau di rumah apakah sama dengan di kantor? Perkataannya apakah sama? Di rumah dengan yang di luar, kalau di gereja apakah sama? Di gereja mungkin lebih baik. Di rumah wah teriak-teriak seperti semua kebun binatang keluar. Kata-katanya kasar. Itulah kenapa kita seringkali tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Ini mulutnya nggak pernah dipakai dengan benar. Perkataannya itu tidak membangun. Apalagi kalau sudah emosional, suka marah, mengutuk ujungnya. Nah, hal-hal yang semacam ini nih, standar yang Tuhan Yesus berikan buat kita adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, cara mengasinkannya seperti apa? Kalau kita aja, omongan kita tawar, hati kita tawar, artinya apa toh? Jutekan, tukang ngamuk, tukang marah, tukang kecewa, sensitif. Kalau sudah kayak gitu, terus harus bagaimana? Bagaimana Tuhan akan memakai kita kalau kitanya sendiri tukang marah, tukang ngamuk, ya ngomongnya kasar, dikit-dikit ngutukin orang, omongan kita suka mencela, pasangan dicela, pasangan direndahkan, suka ngomong kasar. Nah kalau sudah seperti ini, Alkitab mengatakan kalau garam sudah tawar, terus ngasinkannya bagaimana? Padahal namanya aja garam, kok bisa tawar? Kita itu diciptakan Tuhan pasti punya tujuan masing-masing. Kalau cara kita hidup udah tawar, terus Tuhan mau pakai kita memenangkan orang lain itu terus bagaimana? Kita suka menuntut orang lain berubah. Kita suka menuntut orang lain untuk bertobat. Coba kita lihat diri kita sendiri. Apakah perilaku kita sehari-hari menunjukkan perilaku yang kita inginkan orang lain lakukan? Makanya firman Tuhan katakan, apa yang ingin kau perbuat orang lain lakukan, lakukan terlebih dahulu.
Kita suka mintanya, wah saya itu punya pasangan nggak mau bertobat bu, suruh berdoa dia nggak mau bu, dia kalau ngomong suka kasar, diajarin doa nggak mau, ya pasti nggak mau, karena kitanya sendiri belum menjadi garam yang tepat buat diri sendiri. Kitanya sendiri cara berpikirnya masih tawar, ngomongnya tawar banget. Apa tuh tawar? Nggak enak omongannya, cara berpikirnya nggak enak. Nah, bahkan saklek banget nih standarnya ya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi gunanya kalau garam itu menjadi tawar, sudah tidak berguna, lebih baik dibuang, kemudian diinjak orang. Pernah merasakan saudara hidup kok gini-gini amat ya? Bangun pagi, ke kantor, ketemu teman-teman, pulang ya happy-happy, nyampe rumah, ya ketemu keluarga, tidur, besoknya begitu lagi. Siklus hidupnya itu melulu tentang gue, sampai kiamat gue melulu. Pokoknya yang penting, ya sudahlah, yang penting aku kerja, posisi tinggi, yang penting aku punya rumah, yang penting aku ya punya keluarga, yang penting aku bisa happy-happy. Enough. Orang yang seperti ini, jangankan jadi garam dunia, dia nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Yang terpenting adalah udah kerja, punya duit, senang-senang, sudah. Ketahuilah saudara, dia tidak bisa membuat senang diri sendiri. Kesenangannya hanya duniawi, hanya kelasnya standarnya standar duniawi. Orang seperti ini gampang stres. Bahkan orang-orang yang gampang stres pasti nggak berfungsi untuk orang lain. Kenapa kok nggak berfungsi untuk orang lain? Dirinya sendiri saja tidak bisa dikendalikan, apalagi mengendalikan orang lain. Ini firman Tuhan pagi hari ini saklek banget. Ketika garam itu sudah menjadi tawar, lebih baik dibuang dan diinjak. Makanya nggak pernah jadi apa-apa. Posisi boleh sih tinggi dalam pekerjaan, tapi kalau attitude-nya, perilakunya, perkataannya tidak pernah mengalami perubahan, nggak bakalan dipakai Tuhan juga. Mau ngomong kayak apapun, nggak akan membawa perubahan apa-apa. Kapan hari ada yang konseling sama saya begini, Bu, saya itu kecewa sekali, Bu, suami saya selingkuh, Bu, saya itu rasa-rasanya pengen ngelabrak itu perempuannya, Bu, pengen tak labrak. Nah lihat, pengen tak labrak, itu kan emosional. Nah, apakah itu yang dimau oleh Tuhan? Emosi boleh, marah boleh, tapi kalau sudah tidak bisa mengendalikan diri, gak bakalan bisa mengendalikan orang lain. Bagaimana engkau bisa emosional, maaf ya, engkau bisa emosional sebegitu rupa dengan orang lain, lalu engkau tiba-tiba berdoa pengen suamimu, pasanganmu itu berubah. Buatan sakit, Pak, Bu. Gak bisa. Yang namanya kita membawa berkat, membawa api Tuhan, itu butuh kelemah lembutan. Anda nggak bisa langsung teriak-teriak begitu. Kecewa boleh, marah boleh, tapi tahan diri. Kualitas kekristenan itu harus dilihat. Mungkin orang mengatakan, Bu, saya itu kecewa, Bu, sama pasangan. Ngerti. Kecewa itu boleh. Tapi gambaran kita ini bukan tipe orang yang kayak preman. Katanya hidup penuh kasih, tapi kok perilakunya preman. Nggak begitu, saudara. Makanya tipe-tipe orang yang tukang-tukang labrak, emosional, dan lain sebagainya itu, stresnya lebih tinggi kualitasnya.
bisa mengendalikan diri dengan benar, emosional terus. Lalu menjaga api Tuhannya bagaimana? Tidak bisa. Mari kita melatih diri menjadi orang yang tenang. Orang tenang itu pasti bisa dituntun menjadi garam. Kualitasnya di sini tuh kualitasnya internasional loh, garam dunia. Tapi kalau kita itu tukang marah-marah, tukang ngutuk, apalagi kalau sama pasangannya dikutuk. Bu, gimana ndak ngutuk, Bu? Orang dia itu perilakunya, maaf Bu, aduh Bu, maaf perilakunya kayak begitu. Mau sejelek apapun, itu pasangan loh. Mau seburuk apapun, orang tua kita, yuk jangan dijelek-jelekkan. Mertua, yuk jangan dijelek-jelekkan. Apalagi orang lain. Kalau kita sudah kecewa, hati kita udah disenggol sama orang, kita gampang kecewa dengan orang lain. Lantas kita mau jadi garam yang seperti apa? Kualitas yang seperti ini artinya sudah tawar. Maaf, standarnya Tuhan dibuang dan diinjak. Ini tiba-tiba diingetin. Di kantor pun perilakunya sudah tidak mencerminkan kasih Tuhan. Korupsi itu kan gak melulu tentang uang toh. Korupsi waktu. Di kantor, jam kantor itu jam berapa. Gak mengerjakan pekerjaan dengan baik. Yang penting dapat gaji, yang penting dapat tunjangan. Udahlah, kerjaannya tuh lembur aja, biar dapat cuan banyak. Padahal bisa dikerjakan dengan cepat. Tapi karena pengennya duit, itu pun tidak menjadi garam loh. Standar garam itu perilaku. Kita menjadi ibu rumah tangga, tapi tukang julid di komplek. Ngomongin orang, terus ngerasanin orang, terus. Bagaimana kita menjadi garam buat orang lain? Kalau pikiran kita, perkataan kita masih aja seputar itu. Ya. Kamu adalah terang dunia. Lihat, tadi garam, sekarang terang. Tuhan menuntut kita, kamu adalah terang dunia. Lihat loh, standarnya tuh standar internasional. Yang artinya apa toh? Kita itu dipakai Tuhan, diciptakan Tuhan itu punya tujuan. Jangan merubah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah kita menjadi garam dan terang. Levelnya dunia. Tidak, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Udah tahu Kristen, udah tahu KTP-nya Kristen, tapi maaf, perilakunya tidak seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak mencerminkan sebagai murid Kristus. Masih suka marah, masih suka kecewa, ngomongin orang. Nah, tipe-tipe yang seperti ini yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Saya pun belajar seperti itu. Puji Tuhannya saya ini introvert tulen, saudara. Jadi nggak terlalu banyak teman begitu. Tapi tetap dijaga perkataannya. Makanya sebagai seorang hamba Tuhan, tiap minggu detox ini pikiran, detox mulut, detox hati. Karena tiap hari ketemu orang, ngonselingin orang, doain orang. Terkadang pikirannya, omongannya, hatinya udah tidak karu-karuan. Perlu yang namanya detoksifikasi. Kita perlu menguji kualitas hidup kita. Apakah benar kualitas kekristenan kita itu sudah teruji? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jangan menyembunyikan identitas kita sebagai murid Kristus. Berapa banyak orang pindah agama demi apa toh? Demi duit. Orang pindah agama demi apa? Posisi pekerjaan. Mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai murid Kristus. Saya ini tipe orang yang tidak terlalu happy kalau melihat misalkan ya, ada orang
oh dari agama seberang pindah jadi Kristen gitu ya. Atau sebaliknya orang Kristen pindah ke agama yang lain. Saya tuh nggak emes dengan seperti itu. Nggak ada satu kebanggaan sama sekali. Agama itu apa toh? Tidak ada agama manapun yang bisa membawa keselamatan kecuali DNA kita ini adalah DNA-nya Kristus. Perilaku kita, perkataan kita, cara kita hidup. Itu yang menyelamatkan, bukan agama kita apa. Karena untuk menjadi pengikut Kristus aja, standarnya Tuhan di sini apa? Garam dan terang dunia. Makanya kalau misalkan melihat orang, oh Bu luar biasa, dia udah ikut Tuhan Yesus. Nanti dulu, diuji dulu. Diuji dulu. Apakah benar-benar kualitasnya menyenangkan hati Tuhan? Kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perilaku di rumah sama di luar nggak sama. Wah, di luar kudus banget. Ngerti semua firman Tuhan. Tapi begitu di rumah, beda banget. Mulai kelihatan aslinya. Tampar istri, gitu ya. Ngomong kasar sama suami, terhadap anak. Nggak sama. Di rumah itu bisa, wah manis. Di luar tuh manis banget. Penuh dengan kekudusan. Tapi begitu di rumah, kok beda? Tukang ngamuk. Tukang ngomong kasar, tukang pukul. Lupa bahwa diciptakan Tuhan punya tujuan ilahi sebagai garam dan terang. Tapi tukang ngamuk. Beda sekali perilaku di rumah sama di luar. Apalagi kalau di luarnya itu tuh di gereja. Wah, kalau di gereja kudus banget gitu ya. Wah, holy gitu rasanya. Tetapi berbeda kalau di rumah. Beda sekali. Nah, makanya di situ dikatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Pelitanya apa toh? Kasih Kristus. Pelita. Pelitanya apa? Pengurapan. Pelitanya apa? Karunia. Pengurapannya dahsyat, karunianya dahsyat, pengetahuan firman Tuhannya dahsyat. Udah dibaptis, udah melayani. Tapi semuanya itu hanya dipakai waktu di gereja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di kantor, beda. Senin sampai Sabtu, wah dunia banget aslinya. Hari Minggu udah tiba-tiba berubah. Jadi lembut, jadi manis. Beda sekali. Nah, orang tidak menyalakan pelita, terus disembunyikan. Tipe-tipe yang seperti ini, gak mungkin saudara. Gak mungkin kamu akan menyembunyikan kayak apapun. Sampah tetaplah sampah. Akan nampak aslinya. Nah, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Perbuatan kita mesti sama. Baik di rumah, di luar, apalagi di gereja, yo harus sama. Jangan berbeda. Ngerti semua, waduh. Dahsyat banget. Kita tuh, saudara, Anda mesti lihat ya. Pernah altar call kan? Altar call itu tuh kalau misalkan gereja karismatik suka suruh maju ke depan itu loh. Ya. Hamba Tuhannya kan minta supaya mana jemaatnya yang mau didoakan gitu ya. Terus kemudian jemaatnya maju ke depan. Itu namanya altar call. Jadi waktu kita maju ke depan, kita mengangkat tangan begitu, terus pendetanya tuh doain gitu satu persatu. Mungkin mendapatkan kesembuhan, mungkin mendapatkan pengurapan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah disembuhkan, terus bagaimana? Kalau Anda lagi di depan nih, biasanya itu kalau misalkan gembala gereja,
suka memberikan pengurapan. Pertanyaan saya, pengurapannya dikemanain? Atau jangan-jangan kita suka begini, oh hari ini tadi tuh wah dahsyat banget firman Tuhannya, wah luar biasa hamba Tuhannya. Berapa banyak kita suka sekali kalau hari Minggu suka tanya-tanya yang khotbah siapa? Wah pindah-pindah ke gereja A, B, C, D, tiap minggu pindah-pindah cuma cari apa? Pendeta. Pendetanya yang bagus-bagus didatengin. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah mendengar itu, ya, khotbahnya bagus, terus itu khotbah dikemanain? Kalau Anda udah altar call, dapat pengurapannya dikemanain? Nah, banyak orang nggak tahu ini. Semua apa yang kita terima harus kita lepaskan buat orang lain. Nanti kalau enggak, coba saudara ya, kita terima api Tuhan nih, waktu altar call. Atau mungkin kita hamba Tuhannya gini, oh angkat tanganmu, oh, Roh Kudus akan melepaskan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita terima pengurapan itu, kalau pengurapan itu kau simpan sendiri, nggak akan pernah terjadi apa-apa kecuali kau kebakaran sendiri. Ya, engkau akan kebakaran sendiri karena nggak berfungsi. Dapat pengurapan, dapat karunia, pengetahuan firman Tuhannya dahsyat, terima khotbahnya bagus-bagus, tapi cuma sebatas dipegang. Ibaratnya kayak gini loh, nyicipin makanan cuma enak di lidah tapi nggak bikin sehat. Banyak kan sekarang makanan-makanan yang nggak sehat kayak begitu. Pengurapannya dikemanain? Kita punya talenta, kita punya karunia, Tuhan memberikan kita begitu banyak kepandaian dan lain sebagainya itu, terus dikemanain itu semua? Saudara, itulah fungsinya menjadi garam dan terang dunia. Kalau tema kita pagi hari ini, jangan menjadi batu sandungan. Buat siapa? Buat diri kita, juga buat orang lain. Kalau kitanya sendiri tidak bisa menggunakan semuanya itu dengan baik. Makanya jangan pernah bilang bahwa, Bu, saya itu sudah berdoa, pasangan saya itu nggak berubah-berubah. Ya pasti nggak berubah. Orang kitanya sendiri juga nggak berubah. Ya, kitanya yang harus berubah. Makanya jangan melulu memikirkan tentang mujizat terus. Jangan melulu memikirkan diri sendiri, persoalannya belum kelar, stres dan lain sebagainya. Pasti kau stres karena kau sendiri tidak tahu bahwa Tuhan mengurapi kita. Tuhan memperlengkapi kita, kurang apa toh? Kita tinggal menggunakannya untuk orang lain, untuk diri sendiri. Kita dikasih ketajaman dalam mendengar. Nah, ayat yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Penglihatan dahsyat, dapat mimpi dahsyat. Terus apa lagi? Pengertian tentang firman Tuhannya keren. Beli buku, baca buku, dahsyat banget. Tetapi semuanya itu dikemanain? Jangan-jangan itu semuanya hanya disimpan untuk diri sendiri. Nah itu kan gak berguna, saudara. Makanya standar dari firman Tuhan pagi hari ini adalah garam dan terang dunia. Levelnya level internasional. Yang artinya apa? Kita ini hidup gak melulu tentang diri sendiri ini loh. Yang dipikirin tentang diri sendiri gitu. Kita hidup ini buat orang lain, saudara. Amin. Ya. Jadi mari kita menjadi orang yang berfungsi. Mari kita menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Percayalah saudara, kalau hidup kita berguna untuk orang lain, pasti akan berguna untuk diri sendiri. Buat apa kita ngerti semuanya? Wah keren di kantor, keren di gereja. Tapi kalau kita nggak keren buat diri sendiri, apalagi buat orang lain, nanti sama seperti garam yang harus diinjak dan dibuang. Sama seperti apa? Pohon ara yang dikutuk sama Tuhan yang tidak menghasilkan buah itu. Karena yang dipikirin cuma diri sendiri. Perhatikan cara kita hidup. Jangan sia-siakan semua pemberian Tuhan. Karunia, pengetahuan,
Apalagi kalau kita itu ya dikasih kepekaan sama Tuhan dalam mendengar, dalam melihat. Kita bisa berbahasa roh, kita bisa melayani jiwa-jiwa, kita punya karunia mengajar dan lain sebagainya. Pakai semuanya itu, saudara, untuk memenangkan keluarga kita, teman-teman kantor kita, tetangga kanan kiri kita. Jangkaulah itu. Jangan kita stres melulu. Hidup kok cuma istrinya stres terus. Saudara, perhatikan cara kita hidup. Perhatikan. Amin. Ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita loh. Ingatlah selalu bahwa Anda dan saya diciptakan Tuhan dengan tujuan ilahi. Makanya perhatikan ya. Kalau misalkan perkataan kita ini nih, kehidupan cara kita hidup ini tuh tidak bisa memenangkan orang lain, dicek pada diri sendiri. Iya ya, aku mesti koreksi diri. Oh iya ya, aku banyak melakukan kesalahan. Oh iya ya, perkataanku masih kurang baik. Nah, mulai berubah. Amin ya. Jangan sia-siakan karunia Tuhan. Jangan sia-siakan pengurapan. Jangan sia-siakan semua pemberian Tuhan itu, jangan disia-siakan. Harus terus dipakai. Amin. Jadi, jangan suka pergi altar call terus-menerus tapi nggak dapat apa-apa, nggak dipakai juga. Cari pendeta sana-sini. Coba ya. Yang khotbah siapa hari ini? Wah, kalau yang khotbah nggak bagus, cari yang lain. Jangan kayak begitu ya, saudara ya. Tetap, semua pengurapan itu, pengetahuan semuanya itu dipakai buat orang lain, juga untuk diri sendiri. Amin. Ayo, sudah, doa. Minta sama Tuhan pagi hari ini. Jangan melulu memikirkan persoalan pribadi. Lihat cara kita hidup. Kita dipersiapkan Tuhan untuk membawa api Tuhan buat orang lain. Ya, ayo doa sama-sama. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Yes, ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Saudara, saya sering sekali mengajarkan kepada saudara semua, minimal satu orang layani jiwa-jiwa. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Tuhan, aku harus apa hari ini? Aku mau melayani jiwa hari ini, Tuhan. Aku mau, Tuhan, dipakai hidupku, Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang tepat hari ini. Aku mau mendoakan, aku mau mengajar. Aku mau ya Tuhan, kedua tanganku ini diurapi Tuhan, supaya waktu aku mengajar, aku tumpang tangan, aku mendoakan orang, ada kuasa ilahi turun ya Tuhan, sehingga jiwa-jiwa itu boleh mengalami kemenangan daripadamu. Waktu aku mendoakan orang sakit, Tuhan, orang itu menjadi sembuh Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini kami ya Tuhan, kami mau dipakai luar biasa Tuhan. Sekalipun Tuhan banyak sekali persoalan yang kami hadapi, tapi hari-hari ini Tuhan kami mau dipakai Tuhan dahsyat. Bila pengurapan Tuhan turun bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Ini ya kami ya Tuhan. Utus setiap kami ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Saudara, saya ada satu impresi. Anda dulu pelayan Tuhan. Anda dulu melayani Tuhan dan sekarang Anda nggak melayani lagi. Tuhan panggil Anda kembali. Ayo bangkitkan rohmu. Tuhan mau pakai engkau dahsyat. Jangan menyimpan pelita di bawah kolong. Orang akan melihat engkau. Orang butuh engkau. Banyak jiwa-jiwa butuh engkau. Ayo sekarang bangkit lebih lagi. Melayani Tuhan kembali. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan semangatmu. Minta sama Tuhan pengurapan.
Ora pasekera la raba ya syakara la raba. Oh ya la wala 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 wala. Tuhan, hambamu berdoa untuk mereka yang dulunya melayani dan kemudian vakum bertahun-tahun. Tuhan, hambamu berdoa bila pengurapan yang baru turun atas anakmu ini ya Tuhan. Pakai dahsyat, pakai luar biasa ya Tuhan. Oh raba sekera bakana ya la raba. Oh nemekere raba wala 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 wala. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu saudara. Tuhan mau pakai dahsyat engkau untuk memenangkan jiwa demi jiwa demi jiwa. Engkau akan dipakai luar biasa. Oh telinga makan tajam dalam mendengar, mata makan tajam dalam melihat. Oh raba sekere behe ora raba. Yes Tuhan, yes Tuhan, pengurapanmu turun atas anak-anakmu pagi hari ini. Waktu mereka berdoa, waktu mereka memuji menyembah Tuhan, ada urapan Tuhan turun, membakar setiap hati. Hidup mereka diubahkan. Hidup kami semua diubahkan ya Tuhan. Hati kami dilembutkan. Jiwa kami menjadi tenang. Kami melayani banyak jiwa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Damai sejahtera Allah memenuhi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Lakukan ya. Minimal 1 orang setiap hari. Telepon, kasih kata-kata berkat, belajar mendoakan orang sakit. Jangan takut. Jangan takut. Mujizat bukan area kita. Mujizat itu miliknya Roh Kudus. Ya? Kita melakukan, kita murid. Amin. Oke. See you besok. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat melayani.